Baik. Tapi itu yang terlepas. Untuk Mas Prananda sendiri, untuk pelanggaran-pelanggaran yang bisa ditilang di Australia, pelanggaran berupa apa saja biasanya, Mas? Oke, offenses atau pelanggaran yang paling jamak, yang paling umum dilakukan oleh orang sana adalah speeding, ngebut, um, terus sabuk pengaman, seat belt, nerobos lampu lalu lintas, terus main HP dan alkohol tentunya, atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Mungkin ada beberapa pelanggaran lain, parkir misalnya. Saya pernah 2 kali. Saya pernah kena tilang 2 kali gara-gara apa? Gara-gara parkir ini gitu. Um, Walaupun itu infraction atau offense ya, pelanggaran yang relatif ringan, tapi dendanya tidak ringan sama sekali begitu. Berapa, Mas? Mungkin bisa disampaikan untuk pelanggaran parkir di sana? Um, 800 Pelanggaran ribu parkir ya kalau untuk nggak salah itu. kalau untuk melebihi waktu meter parkir. Jadi ada meter parkir, misalnya tidak boleh parkir lebih dari 1 jam, tapi kita parkir lebih dari 1 jam walaupun kita terus mengisi meter parkir itu setiap jam, itu $100. Kalau kursnya kita anggap 10.000 aja, berarti kan 1 juta. Kalau parkirnya melanggar marka jalan, 160. Baik, berarti sangat tinggi denda di sana. Oke, baik, kita ke Mas Eko sebagai Ketua Komunitas Mobil Igniti Solo Raya. Mas Eko mungkin tanggapannya mengenai akan diberlakukannya tilang elektronik ini seperti apa selaku masyarakat ini nantinya? Ya, tentunya ini ya, terkait dengan ini tilang elektronik ini sebenarnya secara umum kita ya penuh harapan dalam artian sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Kapolri bahwa salah satu tujuan dari ini tilang ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan pungli yang mungkin terjadi yang mungkin masih terjadi di jalan raya. Oleh karena itu semoga saja dengan adanya ini bisa terlaksana dengan baik, karena memang sistem ini apabila betul-betul sistemnya berjalan dengan baik, ini bisa efektif karena memang basisnya itu penggunaan teknologi. Kalau teknologi itu bisa 24 jam kamera standby 24 jam, sedangkan polisi yang bertugas itu kan tidak bisa selama 24 jam memelototi jalan atau sehingga memang terlepas dari kelemahan atau kekurangan yang mungkin nantinya timbul, komunitas dalam hal ini Igniti Solo Raya dan juga Igniti Nasional dan mungkin komunitas-komunitas lain tentunya sangat mendukung sekali program tilang elektronik ini, ya terutama sesuai dengan salah satu yang menjadi tujuan dari Pak Kapolri tadi, mengurangi pungli yang mungkin terjadi di jalan. Namun sebagaimana yang disampaikan Pak Roy tadi, masih ada beberapa hal yang dibenahi, misalnya administrasi kendaraan dan sebagainya itu, sehingga itu mungkin bisa menjadi pertimbangan atau menjadi celah-celah yang bisa harus segera ditutupi sehingga pelaksanaan TLE atau tilang elektronik ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu, Mas. Oke, Mas Eko mungkin bisa disampaikan kalau dari komunitas Mas Eko sendiri mayoritas mobil yang dimiliki itu sudah atas nama pribadi atau masih menggunakan nama orang lain? Ya karena ya Mas, ini kalau Ignis itu karena memang mobilnya mungkin mobil keluaran baru lah, 2017 baru keluar, itu mungkin ya sebagian besar masih atas nama pribadi, Mas, atas nama pribadi. Dan memang Ignis kan mungkin kendaraan yang tidak terlalu mahal, artinya ya itu ya cara seperti saya ya kuatku tuku iki gitu, artinya
mobil itu satu-satunya. Jadi mungkin kalau pajak progresif yang disampaikan oleh Pak Roy itu belum terngiang di benak kita. Jadi belum sampai ke progresifnya saja. Memang dalam bayangan saya kalau ini dilakukan benar itu nantinya bisa perlu dibenahi itu. Jadi pertama tentang administrasi kepemilikan mobil itu, jadi mungkin dipermudah untuk balik nama, karena saat ini bea balik nama itu juga dibandingkan dengan pajak kendaraannya itu mungkin masih terlalu tinggi, terlalu sulit, terlalu berbelit. Misalnya luar kota, luar daerah ya, luar provinsi itu harus mencabut dari sana, kemudian dibawa ke sini, di sini dimasukkan, itu biayanya sangat besar. Sehingga salah satu yang mungkin harus dibenahi dalam tilang elektronik ini yaitu kemudahan dalam balik nama, sehingga beli mobil itu misalkan mobilnya mobil bekas ya langsung balik nama atas nama pribadi. Kemudian termasuk kalau itu pajak progresif yang disampaikan oleh Pak Roy tadi juga mungkin perlu, kalau sebenarnya beda Pak Roy ya, beda tujuan. Kalau pajak progresif itu sebenarnya tujuannya seseorang jangan memiliki kendaraan lebih dari sekian gitu, lebih dari 2 atau 3 gitu ya. Setelah 2 atau 3 itu nanti akan pajaknya lebih besar. Namun ternyata masih bisa disiasati seperti Pak Roy tadi, punya mobil 10 ternyata atas namanya berbagai dari tetangganya, pembantunya dan sebagainya, sehingga itu mungkin kalau bisa di atas namakan kucing saya aja, saya atas namakan kucing saya kok ini yang ada di belakang. Iya. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.